Halo, apa kabar sahabat milenial? Welcome back to our channel Solution TV Official, Solution of Your Life. Pada hari ini kita akan ada special edisi ya. Kemarin mungkin kita ada video di belakang kita tentang Land Cruiser, dan hari ini kita ada Royal Enfield di belakang kita. Ini masalahnya kilometer 2000 kilo ya, tetapi susah cracking atau susah hidup. Nah, kita sedang analisa, kita cek, dan kebetulan ini sudah ditangani beberapa orang. Kita sedang melakukan analisa dan diagnosa kenapa sih susah cracking ya, jadi susah di starter. Nah, mau lihat detailnya penampakannya, yuk di belakang kita ini kita lihat ya. Ini adalah Himalayan Royal Enfield. Nah, penampakannya seperti ini. Nah, karena tidak bisa cracking atau tidak bisa starter saat pagi hari, dan kita akan lakukan proses analisa. Ini adalah jalur bahan bakar ya, jalur bakar menuju ke injection. Tuh, injectionnya letaknya di situ. Nah, kita akan bongkar. Kenapa kita akan bongkar? Karena kita menganalisa dari waktu kita menguras tangkinya. Ini ada sesuatu dan yang sangat kotor. Yuk kita lihat di mana sih letak tangkinya, pengurasannya. Nah, ini dia sahabat milenial. Jadi ini adalah tangkinya ya. Ini motor masih baru, benar-benar masih baru. Kita lihat ya, tangan saya bersih ya. Kita akan masuk ke dalam. Nah, tuh ya. Tuh lihat ke dalam. Wow, kotor sekali ya. Jadi ini harus kita kuras tuh. Nah, letak lubang ini ada namanya full pump. Nah, tuh. Kenapa kita identifikasikan seperti itu? Karena di saat kita nyopot full pumpnya udah kelihatan kotoran seperti itu. Nah, kita akan bongkar juga full pumpnya ini. Kita akan bersihkan satu-satu. Jadi tidak usah diganti ya. Lalu motor ini kita kembali ke injektornya. Ini akan kita lepas satu-satu ini. Ini akan kita lepas satu-satu, kemudian kita akan juga olinya kita ganti, kita setting sekalian. Karena kelemahannya Royal Enfield ini adalah getarannya besar ya. Kita akan coba kurangi dengan settingannya. Nah, ini kita melakukan proses pelepasan ya. Soket ini kita lepas, ini lepas, lalu ini kita injektornya juga kita lepas nih. Ini soket yang terhubung ke injektor ini. Nah, ini kita lihat di injektornya. Kita akan bersihkan si posisi injektornya, apakah ngeslat atau bagaimana. Nah, dari sini ini hole-nya yaitu, jadi itu hole injektornya ya. Itu hole injektornya, ini kita bongkar. Kita akan kalibrasi injektornya, lalu kita akan coba injek hidupkan sambil dikuras. Ini akinya juga sedang kita cas. Nah, ini kita melakukan proses pengurasan. Kotornya tuh. Lihat kotorannya. Nah, ini kita akan melakukan proses pengetesan. Dipastikan bagus ya. Tuh. Lihat. Oke. Kita akan menuju langkah lanjutnya, pemasangan dan pengurusan tangki. Kita akan tes lagi bagaimana prosesnya. Ini kita pasang lagi injektornya, sahabat milenial. Ini dalamnya filter Royal Enfield ya, yang kita sedang lakukan proses pembersihan. Jadi kita bongkar, kita akan lakukan pembersihan dan kita rakit kembali. Sahabat milenial, ini sudah kita install kembali, tinggal kita rapikan semuanya, dan kita ganti. Tadi setelah kita bersihkan full pump dan semuanya, termasuk relay ini nih, relay yang di sini kita ganti, dan masih tinggal satu lagi. Karena yang satu relay starter, yang satu relay untuk full pumpnya. Nah, sekarang kita coba hidupkan. Ternyata, kita matikan dulu ya. Ternyata masalahnya ini saya dapat informasi dari pemiliknya, yaitu pertama karena tiba-tiba lagi berjalan mati dan susah dihidupkan. Nah, kemudian
dia membawa ke tempat tempat yang lainnya sampai sudah ganti kuil semuanya, tapi tetap tidak hidup. Nah, kemudian sama kita di kita ini kita hidupkan sekali semuanya, dan ini akan kita setting, kita akan ganti oli semuanya. Ini yang penting udah kita hidupkan dulu ya, yang penting motor ini sudah hidup, kita tinggal ganti, kita akan ganti oli dan tentunya akan kita setting booster. Nah, bagaimana sih proses penggantian olinya? Tetap ikuti terus, nanti kita akan tunjukkan by detail satu demi satu. Sahabat Milenia, ini kita akan hidupkan ya before penggantian oli kita dan settingan boosternya, agar sahabat Milenia tahu perbedaan before dan afternya setelah kita setting booster. Ini ya suara mesinnya ya. Ini akan kita rapikan dulu, baru akan kita ganti olinya dan kita setting booster. Before ya, before. Perhatikan suaranya, before. Olinya sudah hitam, padahal kilometer baru di 2000. Nah, kita juga akan ganti bersihkan juga dari posisi filternya ada di mana sih. Kalau posisi filternya untuk Royal Enfield ada di sebelah sini, dan ini untuk pengisian olinya, ini posisi di filter olinya. Sekarang kita akan tutup lubang bautnya dan kita akan lakukan proses pengisian olinya. Olinya kita akan menggunakan oli khusus ya, oli rakitannya Sejati Booster sesuai dengan settingannya booster, kencang, irit, full power, dan terutama getaran berkurang. Untuk Royal Enfield pasti hasilnya berbeda. Ini udah kita ganti juga, udah kita tutup ya. Ini tempat pembuka untuk pengisian olinya. Nah, kita akan tutup. Nah, patokannya karena di sini nggak ada jarumnya ya, jadi langsung bentukannya tuh kelihatan ya. Nah, kita ngeliat asupannya di sini akan hidupkan, kita hidupkan, jadi akan kita tahu olinya berkurang atau tidak. Jadi di sini adalah sheen glassnya ya, sheen glassnya ada di sini untuk oli dari si Himalayan ini ya, Royal Enfield Himalayan. Yuk kita hidupkan, coba kita hidupkan. Nah, ini oli naik nih. Nah, ya. Ini oli mulai naik, posisi minimal kita matikan. Kita matikan. Nah, jadi masih perlu penambahan lagi nih, Sobat Milenia, karena oli masih naik ya. Jadi kita akan karena tadi sudah posisinya minus, jadi harusnya posisinya idlingnya ada di posisi sini. Nah, jadi olinya kita tambahin lagi ya, karena tadi kita 1,8, kita tambah sekitar 400 mili karena filternya kita ganti. Jadi kita sekarang hidupkan kembali. Jadi ini persis saya mas seperti Harley ya, jadi di posisinya dihidupkan, lalu dimatikan. Kita akan lihat berapa posisinya. Nah, ini bagus ya, posisi pada garis atas nih ya. Oke, kalau kita matikan, coba yuk kita lihat, yuk kita matikan. Nah, kita matikan, kondisi oli yang dari atas akan turun dan akan memenuhi sheen glassnya. Oke, kita hidupkan, kita dengarkan mesinnya, kita akan melakukan proses setting booster. Perhatikan ya suara mesinnya ya, before tadi seperti apa dan afternya ini setelah kita ganti oli. Royal Enfield ya, suaranya lebih smooth, lebih halus. Nah, kita akan melakukan proses settingannya. Ikuti terus bagaimana kita proses settingannya dengan settingan booster kita, kencang, irit, full power, dan getaran menjadi berkurang. Sahabat Milenia, kita akan adjust ya bagaimana perubahan dentum mesinnya ini dengan akselerasinya. Kita lihat dari panelnya. Nah,
terjadi perubahan suara ya. Kita lihat dari VMAX-nya, Vmin, VAPR-nya, VVV-nya, RMS-nya, kita lihat ya, terjadi perubahan data. Dan di dua suara dentuman mesin pun akan berubah. Perhatikan ya di layarnya, di oscilloscope kita. Nah, tuh ya, dentumannya ya. Tuh. Suara mesinnya berubah jauh ya. Nah, tuh. Bagaimana? 46 36 minus 4 minus 2 ya. Oke, kita sekarang coba bagaimana delaynya ya, delaynya. Nih, wah, no delay guys. Tuh. Dan suara mesinnya berubah ya. Tuh. Powernya lebih berisi. Demikian sahabat Melenia dari Solution TV Official, kita hari ini sudah membagikan tutorial bagaimana si Royal Enfield Himalayan ini yang tadinya rusak ya, tidak hidup sama sekali menjadi hidup, termasuk masalah-masalahnya apa. Dan untuk sejati booster itu adalah bengkel motornya. Dan settingan kita adalah settingan booster kenceng, irit, full power, gas spontan, dan getaran untuk motor berkurang. Untuk informasi perawatan mobil, di belakang kita itu ada Land Rover ya, di towing dari Jakarta, kemudian ada Trooper juga, kiriman-kiriman dari luar kota. Untuk sejati bengkel di 0814440119. Sedangkan untuk settingan motor Moge ataupun Harley Davidson di sejati booster, silakan hubungi di 0813-1939-7779 ya. Jadi berbeda antara sejati bengkel dengan sejati booster, berbeda. Sensasi berkendara yang nyaman, aman, dan dengan bahan bakar yang hemat serta power yang melimpah, itu pasti tujuan para rider semuanya. Demikian dari Solution TV Official, Solution of Your Life. Sampai jumpa pada episode video-video motor, moge, dan dunia otomotif pada umumnya. Thanks for watching, see you in another video. Dan sorry, hari ini kita berbeda karena kita menggunakan handphone langsung, tidak seperti biasa yang menggunakan kameramen. Thanks for watching, see you in another video. Bye bye.